Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nur Kolbi dengan NIM 22129071. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Konsep Dasar Biologi SD. Dosen pengampu Profesor Dr. Haji Rizda Amini MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi hewan. Yang pertama, hewan invertebrata dan vertebrata. Berdasarkan tulang belakangnya, hewan dibagi menjadi invertebrata dan vertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berdasarkan selnya, invertebrata dibagi menjadi uniseluler dan multiseluler. Yang pertama, hewan uniseluler yang merupakan protozoa. Yang kedua, hewan multiseluler. Nah, di sini ada bagian-bagiannya: Frivera, Coelenterata, Platyce, Helminthiaceae, Nephrothemindes, Annelida, Mollusca, Archaeophrida, Echinotrebataceae. Nah, dan yang kedua adalah struktur dan jaringan hewan. Jaringan adalah kumpulan sel jenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk organ. Jenis jaringan yang umumnya dimiliki oleh hewan kecuali hewan yang paling sederhana. Ada 4 macam, yaitu jaringan saraf, jaringan epitel, dan jaringan otot, dan jaringan ikat. Di sini saya akan menjelaskan jaringan saraf. Merupakan jaringan yang mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Jaringan tersebut disusun oleh sel-sel saraf atau neuron yang dapat kita temukan di otak, urat saraf, dan tulang belakang. Ciri-ciri saraf. Jaringan ini tersusun oleh sel-sel saraf atau neuron. Sel saraf terdiri dari bagian-bagian yang disebut dendritit, neuritin, dan badan sel. Berfungsi sebagai koordinasi aktivitas tubuh. Yang kedua adalah jaringan epitel. Merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Jaringan epitel juga jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Contohnya, permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium, permukaan dalam usus, paru-paru, dan lain-lain. Jaringan epitel dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, endoderma. Ciri dan sifat epitel. Yang pertama, disusun oleh sel-sel dan molekul ekstraseluler. Yang kedua, bentuk bervariasi bergantung pada fungsi dan letak. Dan yang ketiga, tidak terdapat material di antara sel-sel penyusunannya. Dan yang keempat, berfungsi sebagai penutup dan kelencar. Tipe epitel. Epitel terbagi menjadi 2 kelompok berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu epitel terpenutup dan epitel kelencar. Epitel penutup adalah jaringan yang tersusun dalam bentuk lembaran yang menutup permukaan luar tubuh, rongga tubuh, atau saluran yang berhubungan dengan permukaan tubuh. Dan epitel kelencar adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel yang terspesialis untuk memproduksi sekret. Jenis jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Di sini otot polos terbagi dari 5 bentuk. Yang pertama, bentuk sel memanjang dengan ujung meruncing. Yang kedua, merintik satu di tengah. Dan yang ketiga, myofibril tidak berwarna atau polos. Dan yang keempat, merupakan otot tak sadar. Dan yang kelima, reaksi terhadap rangsangan lambat. Nah, di sini otot lurik. Otot lurik ada 3 bagian. Yang pertama, satu bentuk sel silinderis relatif panjang berintik banyak terletak di inti. Yang kedua, berambut myofibrin berwarna elaf dan terang. Dan yang ketiga, bekerja di bawah kehendak atau otot volunteer ke reaksi terhadap perangsang cepat dan mudah lelah. Nah, di sini otot jantung. Yang pertama adalah bentuk silinderis relatif panjang, susunan seperti otot lurik. Yang kedua, berintis 1 atau 2 di tengah. Dan yang ketiga, bekerja di bawah kehendak atau otot tidak sadar dipengaruhi syaraf otot anatomi. Dan yang ketiga adalah jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat yang menyokong jaringan lain. Berlawanan dengan cara epitel sel terkemas rapat, jaringan ikat memiliki kumpulan sel yang jarang yang tersebar dalam suatu matriks ekstraseluler. Nah, di sini ada jaringan lemak. Jaringan lemak adalah jaringan
ini berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ secara mekanisme dari bentuk. Nah, yang kelima adalah jaringan ikat padat, memiliki ciri susunan serat yang padat dan jumlah selnya berkurang. Jaringan ini didominasi oleh serat kolagen. Tersebut terdapat sel fibrolase. Yang keenam, jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan mengandung satu kompleks protein dan karbohidrat yang dikenal sebagai chondrochondroitin. Jaringan tulang rawan dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, tulang rawan hialin, dan yang kedua, tulang rawan elastis, dan yang ketiga, tulang rawan fibrolesap. Nah, dan yang ketujuh adalah jaringan darah. Jaringan darah adalah berfungsi sebagai membawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, dan sisa-sisa hasil metabolisme serta mencegah infeksi. Yang ketiga adalah eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit terbentuk seperti lempengan Vickers dengan diameter kurang lebih 8 Eritrosit tidak memiliki inti sel. Nah, yang keempat adalah leukosit. Leukosit memiliki sebuah nukleus yang tidak mengandung hemoglobin. Gerakan yang dilakukan leukosit adalah gerakan ampol. Leukosit terbagi menjadi dua jenis, yaitu granulosit merupakan leukosit yang memiliki protein granula di dalam sitoplasma. Granulosit menyusun 60-70% dari keseluruhan leukosit. Granula terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan yang terakhir adalah agranulosit, merupakan leukosit yang tidak memiliki granula di dalam sebetulnya. Dan yang kelima adalah trombosit. Trombosit terlempang dengan diameter 2-4 cm. Di dalam trombosit banyak terdapat granula namun tidak terdapat nukleus. Yang keenam adalah plasma. Plasma ini adalah protein plasma terdiri dari albumin, bromin, dan fibrinogen. Serta itu plasma juga mengandung sejumlah bahan terlarut seperti zat makanan, hormon, dan faktor pembekuan darah. Yang ketujuh adalah organ hewan. Organ hewan merupakan kumpulan bermacam jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Contohnya organ dalam adalah paru-paru, jantung, lambung, limpa, hati, pankreas, dan usus. Yang organ luar adalah kulit, telinga, mata, dan hidung. Dan yang terakhir adalah sistem organ hewan. Sistem organ hewan adalah gabungan dari berbagai organ yang melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Setiap organ memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya. Sekian dari pemateri saya. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.